Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan menjelaskan mengenai sistem pendingin ruangan pada mobil yang sering kita sebut dengan AC atau singkatan dari air conditioner. Seperti yang kita ketahui, mobil ber-AC adalah sebuah kebutuhan karena dapat kita bayangkan bagaimana rasanya ketika kita berada di tengah kemacetan lalu lintas dengan udara yang panas. Sementara saat itu AC mobil sedang tidak bekerja. Di mana pada sistem AC ini untuk menghasilkan udara yang dingin terdapat beberapa komponen yang nantinya akan bekerja sama untuk mendinginkan bagian dalam mobil agar penumpang dapat merasa segar dan nyaman. Dan itulah fungsi dari sebuah AC pada mobil. Sehingga pada kesempatan ini admin akan coba menjelaskan apa saja komponen-komponen utama dari sebuah AC, terutama pada AC mobil, serta bagaimana cara kerjanya sehingga bisa menghasilkan udara dingin. Adapun untuk komponen yang pertama, yaitu kompresor. Kompresor ini merupakan sebuah jantungnya dari sistem AC. Karena fungsi dari kompresor yaitu untuk memompa freon yang berbentuk gas sehingga suhu dan tekanan dari freon yang berbentuk gas meningkat. Selain untuk memompa gas atau untuk memompa gas freon, kompresor juga berfungsi untuk menghisap. Karena pada kompresor terdapat dua pipa, yaitu pipa tekan dan pipa hisap. Di mana pada pipa tekan ini merupakan gas freon yang bertekanan tinggi. Sementara pada pipa hisap, yaitu gas freon yang bertekanan rendah. Selanjutnya yaitu komponen kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk merubah gas freon yang bertekanan dan bersuhu tinggi yang dipompa oleh kompresor menjadi cair. Dengan cara mendinginkan atau membuang panas dengan bantuan hembusan angin dari kipas pendingin. Sehingga pada ujung pipa keluar kondensor ini, freon sudah tidak berbentuk gas lagi, namun sudah berubah menjadi freon cair, tetapi masih bertekanan dan suhu tinggi. Kemudian, komponen berikutnya, yaitu filter dryer. Filter dryer ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menampung freon cair sementara, serta menyaring uap air dan kotoran yang menyebabkan karat ataupun pembekuan pada freon. Selanjutnya, yaitu katup ekspansi. Yang mana fungsi dari katup ekspansi ini, yaitu untuk mengabutkan freon cair yang bertekanan tinggi dari filter dryer menuju ke evaporator. Yaitu ketika freon cair melewati saluran sempit dari katup ekspansi ini. Maka ketika itulah terjadi pengabutan. Mungkin persis seperti semprotan dari sebuah botol parfum, di mana yang di dalam botol itu berbentuk cairan. Namun semprotan nantinya akan berbentuk kabut. Kemudian untuk komponen selanjutnya, yaitu evaporator. Evaporator ini tidak sama dengan kondensor. Karena evaporator ini berfungsi untuk mengubah freon cair menjadi gas. Atau kebalikan dari fungsi kondensor. Di mana pengabutan pada katup ekspansi nantinya akan disalurkan ke dalam evaporator ini. Kemudian hembusan angin dari blower nantinya akan melewati sirip-sirip evaporator ini sehingga udara dingin dapat dirasakan di dalam mobil. Kemudian yang terakhir yaitu komponen blower yang merupakan komponen yang berfungsi untuk meniup atau menghembuskan udara melewati sirip-sirip evaporator. Sehingga udara dingin di evaporator nantinya akan mengalir searah tiupan dari blower, yaitu menuju ke ruang mobil. Jadi demikian untuk komponen-komponen dari AC mobil beserta fungsinya. Selanjutnya
admin akan coba menjelaskan bagaimana cara kerja dari AC mobil. Yang mana siklus pendinginan AC ini merupakan suatu rangkaian yang tertutup. Seperti yang ditampilkan pada gambar, di mana siklus diawali dari kompresor yang menekan atau memompa gas freon menuju ke kondensor, yaitu gas freon yang bertekanan dan suhu tinggi. Selanjutnya, di kondensor, panas dari freon dilepaskan ke lingkungan oleh hembusan kipas dari kondensor, sehingga terjadilah pengembunan. Freon yang tadinya berbentuk gas berubah menjadi cair. Ini disebabkan karena freon mengalami proses kondensasi, di mana tekanan freon cair masih bertekanan dan bersuhu tinggi. Selanjutnya, freon cair akan ditampung sementara serta disaring oleh filter dryer. Namun masih dalam bentuk cair yang bertekanan dan suhu tinggi. Selanjutnya akan menuju ke katup ekspansi. Pada katup ekspansi, freon cair akan dikabutkan, yang selanjutnya akan dialirkan ke evaporator dalam bentuk uap yang bertekanan dan suhu rendah. Sehingga freon yang dingin dan berembun ini akan mengalir di evaporator. Kemudian hembusan angin dari blower akan melewati sirip-sirip evaporator, sehingga dingin dapat dirasakan di dalam mobil. Kemudian gas freon dari evaporator akan kembali dihisap oleh kompresor pada tekanan dan suhu rendah. Maka siklus akan kembali terulang, yaitu gas freon dari kompresor dicairkan kembali di kondensor. Oke, demikian untuk penjelasan mengenai komponen utama dan cara kerja dari AC mobil yang admin bisa jelaskan pada kesempatan hari ini. Mohon koreksinya jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.